Belum semusim ditinggal Megawati, Red Sparks kini kian terpuruk. Terbaru, Red Sparks masih belum bisa bangkit dari keterpurukan dan kembali harus menelan kekalahan. Ya, kali ini Red Sparks harus kembali kalah dari tim AI Peppers dengan skor 3-2. Kekalahan ini menambah rekor buruk Red Sparks menjadi 11 kekalahan beruntun dan membuat mereka menempati posisi terakhir liga untuk pertama kalinya sejak musim 2018-2019. Padahal ketika Red Sparks masih diperkuat Megatron, AI Peppers selalu menjadi bulan-bulanan dan sangat kesulitan untuk bisa mengalahkan Red Sparks. Namun sekarang, Red Sparks bukanlah tim yang kuat lagi seperti ketika masih ada Megawati. Karena kekalahan 11 beruntun ini, salah satu legenda voli Korea Cha Sang-hyun akhirnya merespon hasil buruk yang dialami oleh tim yang dilatih Ko Hee-jin tersebut. Ketika diwawancarai oleh salah satu media Korea bernama Yonhap, Cha Sang-hyun ditanya soal hasil buruk yang diderita Red Sparks saat ini. Namun, Cha Sang-hyun terang-terangan mengatakan jika keterpurukan dari Red Sparks sekarang tidak lepas karena ditinggal Megawati Hangestri. Dan Cha Sang-hyun mengungkapkan jika sudah jelas jika nyawa Red Sparks ada pada Megawati dan Red Sparks harus kembali mendatangkan Megawati di musim depan. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Dan berikut ini adalah ulasan lengkapnya. 결과물들이 좋아지다 보니까 지금은 뭐 그렇게 크게 바꿀 계획 없이 Mantan tim Megawati Hangestri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, terus mendapatkan tekanan setelah tak kunjung meraih kemenangan pada Liga Voli Korea musim 2025-2026. Ya, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menerima 11 kekalahan beruntun setelah bertandang ke markas Gwangju AI Peppers Savings Bank pada Rabu 18 Februari 2026. Mereka takluk dalam permainan 5 set dengan skor 2-3. AI Peppers tampak dominan sejak awal, memenangkan 2 set pertama dengan relatif mudah. Namun, Red Sparks bangkit lewat permainan gemilang Elisa Zanet dan Park Yeo-reum berhasil memaksakan kemenangan di set ketiga dan keempat, sehingga pertandingan berlanjut ke set kelima. Pada set penentuan, AI Peppers kembali mengambil alih kendali, menjaga fokus serangan dan pertahanan, dan akhirnya memastikan kemenangan. Pemain asing AI Peppers, Zoe Wetherington tampil menjadi bintang lapangan dengan 40 poin dan tingkat keberhasilan serangan 47%. Sementara Park Eun-seo menambahkan 22 poin dari sisi lain lapangan, berkontribusi besar pada kemenangan tim. Di sisi Red Sparks, meski Elisa Zanet mencetak 26 poin dan Park Yeo-reum menambahkan 13 poin, strategi akhir tim tidak mampu menahan serangan dari AI Peppers. Hasil tersebut membuat Red Sparks akan mengakhiri musim di posisi ke-7 alias juru kunci walau masih tersisa 1 putaran di babak reguler Liga Voli Korea. Tim besutan Ko Hee-jin sudah tertinggal 18 poin dan 7 kemenangan dari AI Peppers yang berada di peringkat ke-6. Walau secara matematis bisa menyamai poin AI Peppers, Red Sparks tetap juru kunci karena tak dapat menyaingi catatan kemenangannya. AI Peppers pun mengakhiri status tim juru kunci setelah selalu mengalaminya sejak musim perdana di Liga Voli Korea pada 2020-2022. Adapun Red Sparks kembali menderita nestapa status tim terburuk di Liga Voli Korea sejak terakhir kali mengalaminya 2018-2019. Padahal musim lalu Red Sparks begitu kuat hingga melaju ke final dan memaksa perebutan gelar berlangsung hingga 5 leg penuh. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, tak memiliki banyak pembelaan setelah timnya masih belum bisa mempersembahkan kemenangan lagi. Bagaimana tidak, Red Sparks baru sekali menang pada tahun 2026. Musim ini mereka baru 6 kali menang dan 26 kali kalah. Red Sparks belum menang lagi sejak mengalahkan Gimcheon Korea Expressway High Pass dengan skor 3-0 pada 1 Januari 2026 lalu. Kekalahan kemarin menjadi yang ke-11 secara beruntun bagi Red Sparks, kebalikan dari musim lalu ketika mereka mencatat rekor klub dengan 13 kemenangan beruntun. Para pemain kami harus berusaha semaksimal mungkin dalam segala hal yang mereka bisa. Kami ingin segera mempersembahkan kemenangan kepada para penggemar kami, ujar juru taktik berusia 45 tahun itu.
Karena tak kunjung mengalami kebangkitan, kini Megawati digadang-gadang kembali ke Korea. Tantangan bagi Red Sparks, kemungkinan bukan cuma mereka yang mengejar tanda tangannya. Musim depan, aturan perekrutan pemain kuota Asia berubah dengan sistem bebas agen. Klub bisa langsung bernegosiasi dengan pemain pilihannya tanpa harus terbatasi sistem undian di draft dan keharusan memilih dari daftar tryout saja. Untuk musim 2026-2027, pemilihan pemain kuota Asia berubah menjadi sistem bebas agen. Klub Red Sparks menaruh harapan pada kembalinya superstar Mega, yang mana mereka jaga hubungan baiknya. Namun, masa depan Mega masih belum pasti, sehingga sulit bagi Jung Kwan Jang untuk menjamin kebangkitan musim depan. Menambah runyam masalahnya, seruan untuk pengunduran diri pelatih Ko Hee-jin semakin meningkat pada forum komunitas voli di Korea Selatan, tulis Yonhap News Agency dalam pemberitaannya. Keterpurukan yang dialami Red Sparks ini pun tak hanya mendapatkan perhatian dari media-media di negeri ginseng tersebut, bahkan, keterpurukan yang menimpa Red Sparks ini pun juga dikomentari oleh salah satu legenda voli Korea, Cha Sang-hyun. Ketika menjadi bintang tamu media Korea bernama Yonhap, mantan pelatih JS Caltex itu ditanya soal hasil buruk yang dialami Red Sparks pada musim ini. Sontak Cha Sang-hyun pun mengungkapkan jika salah satu faktor terpuruknya Red Sparks di musim ini karena ditinggal Megawati Hangestri. Cha Sang-hyun beranggapan jika nyawa Red Sparks ada pada Megawati dan dia menyarankan jika Red Sparks harus kembali mendatangkan Megawati jika tak ingin keterpurukan ini terjadi kembali pada musim depan. Saya pikir salah satu faktor dari keterpurukan yang dialami Red Sparks karena ditinggal Megawati. Bisa dilihat ketika 2 musim Megawati memperkuat Red Sparks, tim ini selalu lolos ke babak playoff. Dan sekarang Red Sparks kembali terpuruk setelah tidak ada Megawati. Saya pikir Red Sparks harus kembali mendatangkan Megawati pada musim depan jika tidak ingin hal ini terjadi lagi, ujar Cha Sang-hyun dilansir dari Yonhap. Usai kontraknya diputus Red Sparks, Wipawi Sritong comeback ke Liga Voli Thailand. Mantan rival Megawati yang sekaligus mantan rekrutan Red Sparks, Wipawi Sritong akhirnya kembali pulang kampung setelah mencoba peruntungannya di Liga Voli Korea selama kurang lebih 2,5 tahun. Ya, musim perdananya dilalui dengan sangat epik. Dia membantu Hyundai Hill State keluar sebagai juara di akhir musim setelah mengalahkan Pink Spiders di final. Pada musim kedua, tepatnya di Liga Voli Putri Korea 2024-2025, Wipawi bertahan di Hyundai Hill State. Namun dia harus puas finish di posisi ketiga dan melihat Pink Spiders serta Red Sparks yang saat itu masih diperkuat Megawati Hangestri berjibaku di laga final. Musim tersebut juga menandai petaka bagi Wipawi karena harus dihantam cedera karena salah tumpuan saat mendarat pada set ketiga pada laga menghadapi Red Sparks di putaran kelima V-League pada 7 Februari 2025. Setelah gagal bersama Red Sparks karena cedera berkepanjangan, kini Wipawi Sritong memutuskan untuk bergabung dengan tim juara Supreme Tipaya Chonburi Attack di Liga Voli Thailand 2026. Kabar ini diumumkan langsung oleh tim Supreme VC melalui akun media sosial Instagram resminya. Selamat datang di rumah. Supreme Tipaya Chonburi Attack sebagai juara bertahan Liga Voli Thailand telah mencapai kesepakatan untuk membawa kembali Wipawi Sritong, bintang timnas Thailand, kembali ke tim untuk putaran kedua Liga Voli Thailand 2026. Saat ini, pemain luar timnas voli Thailand ini sedang menjalani rehabilitasi di Korea Selatan setelah menjalani operasi untuk cedera yang diderita selama kompetisi tahun lalu. Ia akan segera kembali ke Thailand, tulis pernyataan Supreme VC.